Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Yulianingrum SPD. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SD IT Bina Amal 2 Kota Semarang. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Bu Nabila Suci Dharma Jelita SPD selaku guru kelas 5. Bagaimana kabarnya Bu Nabila? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Nabila, kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nabila. Tapi sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya akan menyampaikan tujuan percakapan pra-observasi. Yang pertama adalah mengetahui dan mengevaluasi kegiatan observasi yang Bu Nabila lakukan nantinya. Dan yang kedua, saya akan mengetahui rancangan pembelajaran Bu Nabila buat, kemudian Bu Nabila, sehingga Bu Nabila bisa mempersiapkan diri dengan baik dan lebih percaya diri. Ya, mulai ya Bu ya. Yang pertama adalah Bu Nabila, apa saja tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Nabila buat untuk siswa-siswa di kelas? Baik, tujuan pembelajaran yang besok saya lakukan, yang pertama ada peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan luas bangun datar jajar genjang. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan luas bangun datar segitiga. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan luas bangun datar trapesium. Keempat, menyelesaikan permasalahan luas bangun datar belah ketupat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan soal luas bangun datar secara berkelompok dengan permainan magic number. Oke, ada 5 tujuan pembelajaran pada saat observasi nanti ya. Kemudian Bu Nabila, bagaimana area pengembangan nantinya Bu Nabila? Area pengembangannya sendiri ada 2, kognitif dan keterampilan. Kognitifnya sendiri nanti anak-anak akan diberi soal secara berkelompok dengan menggunakan permainan match up sendiri. Nanti satu kelompok maju ke depan lalu menjawab secara bergantian. Lalu yang kedua ada keterampilan. Nanti keterampilannya anak-anak akan memotong dan menggambar lalu mewarnai. Di situ sudah ada soal-soal yang sudah dibuat. Wah, sepertinya menarik ya Bu Nabila ya. Nomor 3 Bu Nabila, tentang rancangan pembelajaran, strategi, kemudian model atau metode apa yang akan Bu Nabila terapkan nanti di kelas? Kalau strateginya sendiri, saya menggunakan pendekatan saintifik. Modelnya menggunakan project based learning karena nanti anak-anak akan membuat karya. Lalu metodenya sendiri ada ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan permainan match up. Wah, banyak metode nanti akan digunakan di saat observasi besok ya. Kemudian Bu Nabila, apa saja media pembelajaran nanti akan digunakan? Medianya sendiri saya menggunakan aplikasi Wordwall, yaitu nanti pakai permainan match up. Lalu saya berbantu LCD, proyektor, dan ada bergambar, soal bergambar. Soal bergambar ya. Oke. Terus kemudian Bu Nabila, kira-kira kapan Bu Nabila akan melakukan observasi nantinya? Kira-kira hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Jam keberapa Bu Nabila? Jam terakhir di jam 11 sampai 11.45. Bu Nabila, percakapan pra-observasinya sudah selesai. Kita akan bertemu di saat observasi ya Bu Nabila ya. Saya akan melakukan supervisi. Jadi nanti semoga kita lancar di saat observasi dan supervisinya, dan semoga dimudahkan dan berjalan lancar. Nah, sebelum ditutup nih Bu Nabila, apa saja yang Bu Nabila dapatkan dari percakapan pra-observasi kali ini? Dari percakapan pra-observasi ini saya dapat mengetahui apa sih yang nanti akan saya lakukan ketika observasi, gambaran secara luas. Gambaran ya Bu, ya. Lalu saya juga ketika sudah mengetahui gambarannya, saya lebih percaya diri ketika observasi. Oke Bu Nabila, saya rasa cukup. Terima kasih sekali lagi ya Bu Nabila atas waktunya melakukan percakapan pra-observasi kali ini. Demikianlah percakapan pra-observasi yang kami lakukan pada kegiatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak kelas 5. Masih semangat ya hari ini?
Bunda Bila mau kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, tepuk semangat. Oke. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa belajar terlebih dahulu dipimpin Mbak Azza. Silakan. Nanti diikuti oleh anak-anak lain. Angkat kepala ditundukkan, berdoa yang khusyuk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar matematika hari ini kita dipermudah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini tuh kita mau ngapain sih belajarnya? Kemarin itu kita juga sudah matematikanya kita kemarin membahas tentang materi apa? Iya, belah ketupat. Kita sudah mempelajari minggu lalu itu ada luas segitiga, luas jejer genjang, terus luas apa lagi? Trapesium, terus yang terakhir kemarin belah ketupat. Hari ini kita akan mengevaluasi bersama. Kalian masih ingat ya? Hari ini kita akan mengevaluasi bersama. Tujuan pembelajarannya mengevaluasi bersama materi yang telah diberikan. Luas bangun jejer genjang, luas bangun segitiga, luas bangun trapesium, dan luas bangun belah ketupat. Gitu. Nanti Bunda Bila akan berikan kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini ada 8 sampai 9 ya, atau 9 sampai 10 karena di sini 28. Bunda Bila akan bagi 3 kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sesuai urut absen aja. Absen 1 sampai 9. Kelompok pertama di sini silahkan 1 sampai 9. Di sini yang udah 1 sampai 9 tetap di sini. Silahkan yang 1 sampai 9 di sini dulu. Ya, nomor absen 1 sampai 9 itu Arfan, Ihsan, Farhan, Rama, Arif, Arofah, Azalea. Ya, Bina sama Bintang. Silakan di sini. Kalau nggak cukup kursinya boleh barengan dulu, nggak apa-apa. Nanti ngambil bersama. Itu di situ Mas. Nah, terus kelompok kedua di sini. Nah, kelompok 2 berarti 10 sampai 18. Diarita, Farah, Jihan, Dewa, Kaila, Kenan, Maryam, Mufide 18. Alif sama Alif. Kalau nggak cukup ini geser kursi di sini. Geser. Di sini siapa yang pernah bermain menjodohkan? Misal kalian pernah itu ya dapat soal menjodohkan. Misal jawaban di sini ini ada kotak A, ada kotak B, misal. Nah ini nanti acak terus dijodohkan, silang-silang gini pernah? Nah, nanti kita akan bermain seperti itu, tapi nanti pakainya ditarik terus dimasukkan ke dalam kotak yang benar. Nanti Bunda Bila kasih tutorialnya, caranya. Iya. Oke, kayaknya belum pada fokus ini. Kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus 3 kali. Fokus, fokus, tulala. Fokus, fokus, tulala. Fokus, fokus, tulala. Oke. Semuanya fokus. Bunda Bila
Jejer genjang. Luas jejer genjang rumusnya apa ya? Ada yang isi? Iya, alas kali tinggi. Siapa? Homi Palayu Kempren. Yang beda Farah kelompok berapa? Kelompok 2 dulu nanti. Terus Gunting batu kertas sampai yang menang dulu deh. Boleh. Oh, P3, oke. 1. Itu bisa. 2. 1. Oke, terakhir ada yang namanya timernya, waktunya. Di sini Bunda Bila tuliskan kelompok berapa, terus skor sama waktu. Kelompok 1, 2, 3. Tadi kelompoknya siapa dulu? Kelompok 2 ya? Yuk, kelompok 2 maju. Bunda bilang kasih contohnya. Terlebih dahulu. Semuanya. Nanti ada yang hitung, ada yang narik gitu ya. Bawa orang-orangan. Nanti kalau kayak gini kalian besarin dulu, terus diklik start. Nah, terus ditarik ya. Nih ya, coba lihat di layar lebih jelas. Misal ini Bunda bilang tutorial aja, nggak tahu yang mana yang benar. Ini sini jawabannya. Jadi di atas itu soal, di bawah itu jawaban. Nah, kalian harus mengetahui jawabannya apa. Paham ya? Kalau udah gitu langsung submit answernya. Oke? Kalau nggak di submit itu nggak bakal terbaca jawabannya. Ini Bunda bilang start again aja. Dibesarin dulu. Oke, dalam hitungan ketiga ada yang hitung, adek. Yuk, gimana strategi kalian biar hitungan cepat? Kan banyak tuh. Yuk, start. 1, 2, 3. Gimana? Ini kan ada banyak orang. Gimana strategi kalian biar jawabannya itu cepat, karena nanti waktunya juga dihitung. Ada yang hitung. Yuk, gimana cara kalian biar cepat? Yuk, kerja kelompok. Ini soalnya berbeda, nggak sama, jadi jawabannya juga berbeda. Nah, semua anggota kelompoknya bekerja, ikut. Ini langsung bilang operatornya. Oke, nggak apa-apa. Terus, yuk yang lain ditunggu jawabannya. Waktu terus bergulir. Sudah hampir 1 menit. Oke. Operator juga boleh bantu itu. Waktunya sudah terpantau 1 menit 16 detik. Ya, oke. Kalau sudah jawabannya langsung ke operator, biar langsung dijawab. Ayo. Yang mana yang keduanya? Oke, cool. Terus lanjut, masih ada 3 kelompok yang belum terjawab. Pilihannya dari skor yang telah kalian peroleh ya.
bagian belakangnya aja yang ditempel biar bawahnya bisa ditarik. Ada rahasia tersembunyi gitu ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi bersama Bu Nabila selaku guru kelas 5 dan bersama PP Pak Muhammad Abdul Aziz. Kegiatan akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nabila. Bagaimana nih perasaan Bu Nabila hari ini? Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Walaupun tadi malam lagi hampir ini ya, hampir sekolah saja sudah ini ya, sudah basah di mana-mana. Iya. Bu Nabila, kali ini saya akan menyampaikan tujuan kegiatan kita kali ini, percakapan pasca observasi. Jadi kemarin kita sudah pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi. Kali ini kegiatan percakapan pasca observasi bertujuan untuk kemudian mereview kembali dan kemudian kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah Bu Nabila lakukan saat pelaksanaan observasi. Nah, jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan ya Bu Nabila. Jadi kita berdiskusi, berbincang-bincang untuk bertanya jawab tentang observasi yang telah dilakukan oleh Bu Nabila sendiri. Ya. Yang pertama Bu Nabila, menurut Bu Nabila kemarin yang sudah dilakukan saat observasi, area pengembangan apa saja yang sudah Bu Nabila lakukan saat observasi? Saat observasi kemarin, area pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu menggali persiapan belajar anak. Iya. Jadi saya lebih mengetahui mana anak yang sudah siap belajar, yang belum siap belajar, lalu dikelompok-kelompokkan, berdiferensiasi begitu. Jadi nantinya dari kesiapan belajar tersebut akan diberikan soal atau materi yang berbeda. Jadi kemarin itu bentuknya kelompokan. Jadi kemarin itu Bu Nabila ya berdiferensiasi ya. Jadi melihat kesiapan anak dalam belajar. Kemudian Bu Nabila untuk area pengetahuannya kemarin Bu Nabila melakukan kegiatan apa saja di kelas? Kalau untuk area pengetahuan atau kognitif anak itu kemarin mencari tahu atau mereview kembali materi tentang luas bangun datar, yaitu trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan segitiga. Mereview kembali ya. Saya lihat kemarin Bu Nabila juga kemudian bersama anak-anak mengulang kembali mereview rumus-rumus yang sudah mereka dapatkan kemarin. Kemudian di area keterampilan mungkin Bu Nabila kemarin sudah melakukan kegiatan apa saja? Untuk area keterampilan kemarin anak-anak sudah melakukan, saya suruh membuat gambar berlipat. Jadi nanti anak-anak ketika membuka itu sudah ada rumus-rumus yang mereka cantumkan begitu, dan menghitung luas segitiga itu berapa, disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oh, berarti menggunakan ini ya Bu, keterampilannya menggunakan kertas yang bisa dilipat-lipat menggambar itu, terus kemudian di dalamnya ada rumus, ada soal-soal yang harus anak-anak kerjakan. Baik Bu. Menurut Bu Nabila kemarin itu langkah-langkah pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan yang Bu Nabila rencanakan atau belum? Untuk kemarin sudah sesuai rencana gitu. Karena kan sebelumnya sudah membuat modul ajar terlebih dahulu dan sudah membuat LKPD. Jadi saya sesuaikan dengan modul ajar dan LKPD yang telah dibuat. Iya, berarti kemarin menurut Bu Nabila jadi sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah Bu Nabila susun ya, dan dibantu dengan LKPD yang sudah disiapkan oleh Bu Nabila. Iya. Nah Bu Nabila, untuk yang selanjutnya dari area pengembangan baik itu pengetahuan, keterampilan, menurut Bu Nabila berhasil tidak kemarin Bu Nabila lakukan di kelas itu? Bu Nabila berhasil melakukannya atau tidak? Untuk yang kemarin cukup berhasil karena anak-anak kan
yang sudah mahir, Iya. saya berikan tugas itu tidak memakai rumus sama sekali. Hmm, Jadi mereka iya. menggunakan pure rumus dari mereka. Sedangkan yang belum mahir atau kurang mahir itu saya bantu dengan rumus dan soalnya itu dibuat mereka sendiri. Sedangkan yang belum mahir, yang tidak mahir itu mereka saya bantu dengan rumus dan soal yang rumpang gitu. Berarti memang menurut pendapat menurut tadi ya informasi Munabila ada tiga kelompok yang berbeda ya, yang satu ada rumusnya, yang satu terumpang, yang satu memang sudah dituliskan rumusnya. Ya, iya Bu Nabila. Kemudian Bu Nabila, kalau tadi sudah dirasa berhasil, adakah mungkin kekurangan yang kemarin dari pelaksanaan observasi ada kekurangannya Bu Nabila? Mungkin ada, iya ada Bu. Ketika saya melihat sebelumnya kan saya kelompokkan sesuai dengan persiapan mereka belajar. Nah itu kan nilai-nilai yang didapat anak itu saya kelompokkan lagi gitu. Jadi nanti mungkin waktu pengerjaan yang dulu yang kemarin-kemarin anak yang kurang fokus atau gimana, jadi nilainya jelek. Terus bergabung di kelompok yang tidak mahir gitu, padahal sebenarnya dia bisa. Iya. Terus yang mungkin soalnya itu dibantu atau bagaimana gitu kan ada. Terus dia masuk ke kelompok yang mahir gitu. Jadi hanya satu patokan kemarin saya dari nilai. Gitu. Oh, jadi masih ada kemudian ada anak yang fokus sehingga salah memasukkan kelompok ya Bu ya. Ada yang kemudian dibantu temannya akhirnya dia masuk ke yang mahir sehingga membuat pengelompokan jadi belum maksimal ya. Nah, Bu Nabila, dari kekurangan tadi ya terkait pengelompokan, ada anak yang fokus, kemudian anak yang tidak sesuai dengan kelompoknya, rencana ke depan yang akan Bu Nabila lakukan apa? Untuk rencana perbaikannya mungkin dari kekurangan tadi, tapi mengeksplorasi pengetahuan anaknya gitu. Jadi saya pelajari dulu materi-materinya kepada anak, terus memberikan evaluasi gitu, benar-benar ini tuh yang membuat pure anaknya sendiri. Jadi lebih apa ya, lebih mengetahui lah kemampuan si anak yang mahir atau yang belum mahir gitu. Jadi pengelompokannya memang sesuai kebutuhan anak, sesuai kemampuan anak gitu. Memang kalau berdiferensiasi begitu ya Bu, jadi memang pengetahuan harus lebih komprehensif ya menurut Bu Nabila tadi ya, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak tepat kelompoknya. Jadi mungkin ke depan Bu Nabila tadi akan melakukan ini ya, Bu Nabila akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengeksplorasi atau mengetahui kemampuan anak secara menyeluruh ya, sehingga efeknya nanti menurut Bu Nabila tadi akan lebih tepat dia berada di kelompok yang mana. Nah Bu Nabila, kita kan sudah melakukan percakapan observasi, terus kemudian pasca observasi. Menurut Bu Nabila, apa kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan? Mungkin kebermanfaatannya bagi Bu Nabila, kemudian kebermanfaat bagi kedepannya, menurut Bu Nabila bagaimana? Dengan melakukan observasi ini saya lebih mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya langsung praktik dari teori-teori yang sudah ada, terus saya langsung praktikan kepada anak-anak untuk kedepannya. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus ya Bu, karena kita bisa mengetahui bakat anak, terus pengelompokan pembelajaran anak, terus gaya belajar mereka itu bagaimana, sehingga anak-anak itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bakatnya. Untuk kedepannya lagi saya akan mengeksplorasi bakat dan minat anak, entah itu gaya belajarnya dari asesmen diagnostik yang telah dibuat gitu. Kalau terkait coaching sendiri Bu, bagaimana menurut Bu Nabila terkait yang dari awal ya Bu ya, dari pra observasi pasca, menurut Bu Nabila kegiatan coaching seperti ini
apakah kemudian banyak memberikan manfaat atau kemudian ada masukan-masukan mungkin terkait kegiatan coaching? Untuk kegiatan coaching ini saya lebih mengetahui kelemahan saya sewaktu pembelajaran begitu. Kan tadi kan kemarin saya masih ada pengelompokan yang salah-salah, jadi saya mengetahui kelemahan saya begitu. Untuk masukan-masukannya semoga kegiatan observasi ini lebih banyak digunakan. Iya. Semoga ya Bu kita konsisten untuk kemudian melakukan kegiatan coaching, karena kegiatan coaching tidak hanya fokus pada pembelajaran, mungkin kita bisa berdiskusi atau melakukan kegiatan coaching terkait permasalahan siswa. Ya Bu Nabila, terima kasih atas waktunya, semoga kita dipertemukan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching yang lainnya. Itu saja percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Untuk selanjutnya adalah akan ada umpan balik dari PP yaitu Bapak Abdul Aziz. Monggo Pak Abdul Aziz. Ya, terima kasih Bu Ari. Nah, terima kasih waktunya sudah menyempatkan waktu di mana Bu Ari bisa melaksanakan untuk coaching terkait dengan pasca observasi ini yang sudah mengganggu waktunya Bu Nabila. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, ada yang sudah dilalui dari prinsip coaching, itu sudah ada 7 prinsip coaching. Ada satu yang agak tertinggal sedikit, yaitu justru yang paling awal. Yang paling awal di dalam penyampaian tujuan itu sebenarnya dimunculkan oleh coaching yang memunculkan kunci. Jadi bukan Bu Ari, bukan tapi saya, Pak. kuncinya. Jadi Bu Ari dari Bu Nabila menyampaikan tujuannya di dalam coaching ini, kemudian dilanjutkan dengan Bu Ari melakukan penggalian melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ari sampaikan ke Bu Nabila. Namun dari itu sudah tercapai dari 7 sampai 8 prinsip ya, berarti masih masuk ke kriteria yang keempat yang sangat baik gitu. Jadi nanti untuk di ini kami dalam mengamati masuk ke dalam kriteria atau prinsip yang 7 sampai 8. Mungkin itu untuk kedepannya bisa perbaiki ketika penyampaian tujuan ya. Itu Bu Nabila, Bu Ari yang ini Bu Ari bukan Bu Nabila ya. Iya saya Pak. Saya anukan kan Bu Ari. Bu Nabila hanya membantu saja. Jadi seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.